ini nggak akan ada ujungnya. Ditambah nggak ada, ditambah kitab-kitabnya nggak ada yang asli ya. Betul. Ya betul nggak? Ya, maka langkah pertama dialog antar agama itu harus disepakati kebenaran, bahwa kebenaran itu bisa Lihatnya. dibuktikan lewat logika, yang mana akal itu ya jangan salah paham ya. Memang akal itu terbatas, dan akal itu memang bukan bukti, bukan sumber kebenaran. Akal itu hanya alat untuk menemukan kebenaran, dan terbatas seperti mata dalam menemukan kebenaran, terbatas hanya pada yang dia lihat. Kalau jaraknya jauh, tidak bisa menemukan kebenaran lagi. Begitu juga akal, hanya bisa memikirkan perkara-perkara yang dia ketahui secara pasti. Disimpulkan, gitu kan, akhirnya bisa dipastikan itulah kebenaran. Maka akal pun terbatas. Tetapi dalam bab keesaan Tuhan itu kesimpulannya pasti. Kenapa? Karena akal dibantu dengan fakta yang ada di alam semesta ini. Ya, keteraturan, sistematis, itu menunjukkan bahwa Tuhannya itu satu. Kalau Tuhan banyak, Terus pasti bagaimana kita menyangkal orang-orang yang nggak mempercayai Tuhan, Pak? ya sebenarnya orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan itu terlalu apa ya istilahnya, terlalu halusinasi pemikiran menurut saya. Jadi orang itu memang kalau kadang ilmu pengetahuan juga terlalu banyak istilah, terlalu banyak takrif, definisi, terlalu banyak metode, akhirnya menjauhkan seseorang daripada kebenaran yang mudah gitu. Seperti kebenaran yang mudah tuh seperti keberadaan Tuhan tuh kan, itu kan kebenaran yang mudah sekali disimpulkan. Bahkan orang gunung pun bisa menyimpulkan gitu kan. Cuma kadang karena ya seperti nggak mungkin sesuatu yang tidak ada, ya kan kita ini ya, sesuatu yang tidak ada melahirkan sekecil gelas pun, gelas itu yang sederhana kecil itu nggak mungkin terlahir dari kekosongan, dari Adam, dari kekosongan. Artinya kekosongan itu tidak ada partikel-partikel zat-zat apapun, lalu tiba-tiba ada gelas. Nggak mungkin kan? Pasti ada bahan-bahannya gitu. Intinya Nah, ada yang mengadakan gitu ya. ya Pasti sesuatu yang ada yang mengadakan. tidak ada itu tidak mungkin bisa melahirkan sesuatu yang ada. Sekecil pasir pun nggak mungkin bisa menghasilkan, karena dia tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada unsur-unsur, tidak ada sel-sel, tidak ada apa sih unsur terkecil dalam materi itu, atom, ya kan? Misalnya tidak ada atom, kita harus konsekuen loh bahwa yang namanya tidak ada itu berarti tidak ada atom, tidak ada unsur udara, tidak ada oksigen. Kalau nggak ada apa-apa nih, bayangin nggak ada apa-apa, lalu tiba-tiba menjadi ada, mustahil nggak? Mustahil. Ya mustahil keberadaannya gitu kan. Ya, apalagi kalau kita berpikir lebih jauh, misalkan menjadi seperti manusia, ada matanya, ada alisnya, ada hidungnya, lubang, ada mulutnya, ada gigi, ada paru-paru, itu lebih teratur dan canggih, bahkan kategorinya canggih. Bahkan kecanggihannya profesor seluruh dunia pun nggak akan bisa membuat mata saking canggihnya. Hanya saja mungkin karena udah terlihat biasa gitu ya, udah terlihat biasa, ini biasa, dianggapnya natural gitu kan. Tapi kalau dia mau konsekuen dengan ilmu pengetahuannya, itu tidak mau itu udah pasti disimpulkan bahwa sesuatu tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menghasilkan keberadaan, dan bahkan menjadi sesuatu yang teratur, sangat indah, teratur. Oke. Oh, terus gimana dong? Banyak juga yang tidak teratur. Nah, ini
banyak yang tidak teratur, berarti bukan berarti menafikan yang sudah teratur kan. Yang sudah Betul. teratur kita udah simpulkan tadi, yang teratur itu pasti ada yang menciptakan. Sekarang yang tidak teratur kenapa bisa menafikan? Nggak bisa menafikan kan. Tetap itu bukti keberadaan Tuhan. Adapun ketidakteraturan itu kan bisa aja disengaja gitu. Buktinya Allah kalau mau surga sangat teratur rapi, nggak ada kekurangan sedikit. Gitu. Jadi kadang menurut saya karena kan Tuhan itu ada. Cuma cuma apa, mereka tuh belum bisa membayangkan karena tidak ada rasul, maka mereka gagal dalam menyimpulkan bagaimana bentuk Tuhan itu. Karena gagal menyimpulkan Tuhan itu bagaimana, akhirnya Tuhan tuh nggak ada aja lah gitu. Dianggapnya tidak ada karena tidak bisa dijelaskan. Mungkin para para filsuf itu tidak bisa mengatakan Tuhan itu ada, ataupun belum nyampe mengatakan Tuhan itu ada, tapi mereka pasti meyakini bahwasanya ada kekuatan yang mengadakan semuanya ini. Ya, Ada satu ya titik seperti kekuatan yang mengadakan semuanya ini. Aristoteles kan memintakan ada akal pertama katanya gitu kan. Ya, betul. Ada akal pertama, ada istilahnya beda-beda, tapi ya udah disimpulkan bahwa tidak mungkin ketiadaan itu bisa menghasilkan Mengadakan. keberadaan sedikit pun, sekecil apapun, nggak mungkin. Masya Allah. Allah Akbar. Apalagi kalau kalau bicara keteraturan, kecanggihan, itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya itu. Kita ngelempar dadu aja, nggak mungkin semuanya 6 6 6 6 6 6 6 gitu kan. Pasti kacau balau. Ini kita terbentuk jadi manusia, laki-laki perempuan, yang satu menonjol, yang satu tidak menonjol. Ya kan? Hidung berlubang, disiapkan untuk oksigen yang ada di dunia aja. Makanan ada giginya, ya kan? Lalu tumbuh, Betul. tahu-tahu di lingkungan kita tumbuh tumbuh makanan yang cocok buat. Nah, ini kan kecanggihan-kecanggihan, keajaiban-keajaiban yang memang karena sering dialami sehingga tidak aneh gitu. Yang kedua, mungkin mereka terhipnotis dengan tidak melihatnya Tuhan gitu. Misalkan ini Tuhan tuh bener yang menciptakan semuanya nih. Mana saya nggak pernah lihat Tuhan itu ada gitu. Nggak pernah saya, anak kecil ya lahir